Halo Jenius, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, untuk hari ini, topik bahasa Inggris yang akan kita pelajari adalah tentang recount text. Nah, pertama, apa itu recount text dan apa fungsi recount text ya? Definition and the purposes of recount text. So first is about the definition of recount text. What is the recount text? So recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan atau retell, menceritakan kembali tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Nah, untuk purpose-nya atau tujuan yang komunikatif dari konteks ialah untuk dapat menceritakan sebuah pengalaman atau kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu secara kronologis atau juga secara berurutan dengan tujuan sebagai entertain atau menghibur para pembaca atau pendengar. Nah, itu untuk definisi dan tujuan recount text. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, untuk selanjutnya types of recount text atau jenis dari recount text. Nah, untuk jenis dari recount text dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, personal recount text. Oke, personal recount text. Personal recount text dia biasanya menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. Yang biasanya jenis personal recount text ini adalah jenis yang paling umum digunakan ya untuk personal recount text. Yang kedua jenisnya factual recount text. Factual recount text merupakan cerita yang menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, untuk ini biasanya dia merupakan bentuk seperti berita yang sering kita dengar ataupun sains, ilmu pengetahuan. Oke, sains ilmu pengetahuan ataupun kecelakaan ataupun laporan kepolisian. Oke, nah sekarang next yang ketiga, imaginative recount text. Untuk imaginative recount text merupakan teks yang biasanya digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami seseorang. Biasanya merupakan cerita dari seseorang yang bermimpi tentang suatu imajinasi ya, imaginative recount text. Nah, ya, jadi ada 3 nih untuk types of recount text. Jadi ada personal recount text ya, ini personal recount text ya, jenis yang paling umum personal recount text. Lalu untuk factual recount text dan imaginative recount text. Nah, untuk selanjutnya tentang language feature. Nah, for language feature itu adalah unsur bahasa yang digunakan dalam recount text. Nah, biasanya dia menggunakan kalimat past tense, ya, bentuk lampau seperti went, departed, would, woke up, and sebagainya. Nah, untuk past tense, karena dia past tense dia biasanya menggunakan verb to, ya, verb to. Masih ingat tentang rumus past tense atau simple past? Dia biasanya rumus past tense dia biasanya past tense dia biasanya tentang subject plus verb to plus object ya, itu untuk rumus simple past. Nah, ini biasanya pakai verb to seperti ini, seperti kalimat went or departed, would, woke up, dan sebagainya ya. Yang untuk selanjutnya, untuk language feature-nya atau unsur bahasanya menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last week, last year, last September, yesterday, on the second day, 2 days ago ya. Jadi menggunakan adverb atau kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat ya. Ada kata last week ya, seperti last week, minggu lalu, last year, last September, yesterday, kemarin gitu ya. Untuk unsur bahasanya akan menggunakan adverb. Yang pertama tadi menggunakan simple past, tenses bentuk lampau, dan yang kedua menggunakan adverb or adverbial phrase. Nah, untuk selanjutnya menggunakan conjunction dan time connectives.
guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, after that, dan sebagainya. Nah, untuk ini dia menggunakan conjunction atau kalimat sambung ya, dan time connectives seperti and ya, dan untuk menyambungkan kalimatnya ada kata dan untuk menyambung, dan sebelum, dan setelah itu, setelah, after that, kemudian ya, itu untuk language feature-nya, untuk penggunaan language feature dalam recount text. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang generic structure-nya atau struktur umum dari recount text. Nah, untuk recount text struktur umumnya dia terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang orientation. Ya, orientation dia menceritakan mengenai latar belakang informasi mengenai siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Ya, untuk orientation masih bagian pengenalannya tentang siapa, di mana, kapan kejadian dan peristiwa terjadi ya, untuk orientation, pengenalan. Nah, untuk yang kedua dia events. Events menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Biasanya di events ini dia mempunyai urutan cerita ya. Ada yang first, second, third, or and before that ya, untuk events. Nah, untuk reorientation merupakan penutup atau kesimpulan ya, untuk menutup suatu cerita yang biasanya memberikan opini mengenai cerita tersebut ya. Ini reorientation ya, penutup atau kesimpulan cerita. Nah, tadi untuk generic structure-nya sudah jelaskan dari pertama orientation ya. Ini orientation, events, and reorientation. Untuk generic structure-nya atau struktur umumnya ada 3. Nah, sekarang kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa melihat contohnya ya, untuk contoh teks recount berdasarkan strukturnya. Nah, mari kita lihat. Untuk teksnya sekarang kita akan latihan melihat contoh ya. Untuk teksnya berjudul My Tiring Wednesday. Nah, untuk teksnya coba. Last Wednesday was a tiring day. I spent my time to do a lot of activities that I had no time to take a rest. Nah, untuk bagian ini merupakan orientation atau pengenalan untuk kalimat pertamanya. Last Wednesday was a tiring day. I spent my time to do a lot of activities that I had no time to take a rest. Ya, ini masih masa pengenalan. Dia tentang apa yang penulis rasakan ya. Dia masih pengenalan untuk bagian ini. Orientation ya. Untuk bagian selanjutnya kita lihat untuk events, contoh events. Nah, sekarang ada kalimat first in the morning I went cycling. After that, I went to school to study until 3 p.m. After school, I went to sport hall to play badminton until 8 p.m. I played too seriously that I felt really tired. After that, I went home, but when I wanted to sleep, I remembered there was some homeworks I had to do. I did my homeworks until 11 p.m. And finally, I could take a rest in my bed. Nah, untuk kalimat ini, untuk paragraf ini ya, semua paragraf ini merupakan paragraf yang menjelaskan tentang events-nya atau urutan kejadiannya. Ada kata first yang pertama, terus ada kata after that ya, after that. Setelah itu ada kata after. Setelah after school, setelah dari sekolah, saya pergi ke sport hall atau lapangan olahraga ya, untuk bermain badminton. Setelah itu ada kata after that lagi. Nah, and finally, itu urutannya, urutan kejadiannya. Nah, untuk events memang dia akan pakai seperti tadi conjunction atau kata sambung. Dan jika teman-teman perhatikan dalam paragraf ini semuanya memakai verb to ya. Verb to ada went, also played ya. And what else? Wanted, and also remembered, did, ya, and also could, had, ya. Semua itu merupakan bentuk lampau atau simple past. Maka berarti tentang penggunaan language feature dalam
recount text berarti benar ya. Untuk count text pasti dia akan pakai simple past atau bentuk lampau. Nah, ini untuk eventsnya. Sekarang kita bisa lihat untuk contoh reorientation-nya. Nah, sekarang contoh reorientation. Those activities made me exhausted. Ya, untuk kalimat ini dia biasanya menjelaskan tentang reorientation atau kalimat terakhir dalam paragraf biasanya tentang reorientation atau kesimpulan dari penulis. Nah, di sini penulis said that those activities made me exhausted. Aktivitas itu membuat saya exhausted, lelah. Nah, di sini tentang pendapat atau kesimpulan dari si penulis. Maka untuk kalimat ini dia tentang reorientation. Oke, ini untuk contoh. Berarti sudah 3 contoh yang kita lihat tadi, orientation, events, and reorientation. Nah, sekarang let's practice. Mari kita latihan dulu. Oke? Untuk latihan. Oke, sekarang ada text. Oke, the title is My Students and I Trip to Yogyakarta. Oke, mari kita baca bersama-sama. On Wednesday, my students and I went to Yogyakarta. We stayed at Dirgahayu Hotel, which is not far from Malioboro. Jadi artinya, pada hari Rabu, saya dan siswa-siswa saya pergi ke Yogyakarta. Oke, pergi ke Yogyakarta. Kami tinggal di Hotel Dirgahayu yang terletak tidak jauh dari Malioboro. Nah, pada hari Kamis, kami mengunjungi Candi Prambanan. There are 3 big temples. Ada 3 candi yang besar. Candi Brahmana, Shiva, dan Wisnu. They are really amazing. Mereka sangat menakjubkan. We visited only Brahmana and Shiva temples. Tapi kami hanya mengunjungi Candi Brahmana dan Shiva karena Candi Wisnu, karena Candi Wisnu sedang direnovasi. Oke, untuk selanjutnya, on Friday morning, pada hari Jumat pagi kami pergi ke Yogyakarta. Kami berkunjung sekitar 2 hari. Ya, 2 hari. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. Nah, kami sangat beruntung karena kami dipimpin oleh tour guide yang pintar dan ramah. Dan we continued our journey to Borobudur. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Borobudur. We arrived there at 4 p.m. Kami sampai pada jam 4 sore. Dan pada jam 5 sore, we heard the announcement that Borobudur Gate will be closed. Dan pada jam 5 sore kami dengar pengumuman bahwa Borobudur akan segera ditutup. Nah, itu untuk teksnya ya, untuk teks tentang My Students and I Trip to Yogyakarta. And for the last in the evening, we left for Yogyakarta by Wisata Bus. Ya, dan di sore hari dan di malam hari. Nah, untuk yang terakhir, pada kalimat terakhir dalam teks ini, My Students and I Trip to Yogyakarta, yang terakhirnya, in the evening, pada malam hari kami pergi ke Jakarta menggunakan bus wisata. Nah, sekarang untuk teksnya, sekarang kita lihat untuk question number 1. Coba kita practice. Pertanyaan nomor 1. The text above mainly discusses about. Teks di atas menceritakan tentang. A. The writer's trip to Yogyakarta. B. The writer's first visit to Prambanan. Kunjungan pertama penulis ke Prambanan. Yang bagian A. Kunjungan penulis ke Yogyakarta. Yang ketiga, C. The writer's impressions about the guide. Pendapat writers tentang pemandu wisatanya. Yang ke D. The writer's experience at Yogyakarta. Pengalaman penulis di Yogyakarta. Kira-kira jawabannya apa ya? What is the answer? Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat untuk kembali ke teks. Coba kita lihat teks. Nah, di sini
Untuk jawabannya, biasanya untuk bahasa Inggris dia sama juga dengan bahasa Indonesia ya. Untuk melihat teks kita bisa fokus kepada kalimat pertama ya. Untuk kalimat pertama dalam teks kita bisa melihat seperti dalam bahasa Indonesia seperti gagasan utama. Or in English is you said main idea. Oke, biasanya untuk main idea dia akan terletak di paragraf awal, tengah maupun akhir. Tapi kebanyakan dia terletak juga di awal. Nah, untuk kalimat awalnya untuk paragraf pertama, on Wednesday my students and I went to Yogyakarta. Itu untuk kalimat awalnya. Jadi berarti untuk kalimat awal ini merupakan main idea-nya, dan untuk yang selebihnya ini menjelaskan tentang trip-nya. Ya, menjelaskan tentang tripnya ke Yogyakarta. Berarti paragraf pertama ini dia tentang main idea-nya, yang selebihnya ini merupakan paragraf penjelas. Oke, makanya jawabannya ada yang pertama, my students and I went to Yogyakarta. Berarti itu jawabannya terletak di paragraf pertama. Nah, kita kembali lagi untuk yang ke pertanyaannya. Coba kita lihat lagi. The text above mainly discusses about, menceritakan tentang. Berarti jawabannya tentang, ya yang pertama tadi kan di paragraf pertama tentang my students and I trip to Yogyakarta. Berarti jawabannya adalah yang bagian apa? Bagian A, B, C, atau D? Ya, untuk jawabannya adalah bagian C ya. Nah, untuk jawabannya adalah bagian A, the writer's trip to Yogyakarta. Oke, perjalanan penulis menuju Yogyakarta, itu jawabannya. Jawabannya adalah bagian A. Ya, jawabannya adalah A. Oke, that's for number 1. So, next kita bisa lanjut untuk question number 2. So, for question number 2, the text is written in the form of A or an. So A, recount, B, narrative, C, report, and D, anecdote. So please tell me the answer. So the text is written from. Okay, so in English, if you guys got a text about English, so I think it's gonna be difficult if you guys read all of the texts. So the tips from me is first things that you need to do is please read the question ya. Jadi untuk pertamanya, jadi baca dulu soalnya, terus kembali ke bacaan. Nah, untuk ini ditanyakan tentang the text is in the form of ya. Untuk teks ini dalam bentuk apa? Ada recount, narrative, report, and anecdote. Nah, sekarang kita kembali ke teks. Coba kita kembali ke teks. Nah, ini untuk teksnya, my students and I trip to Yogyakarta. Di sini untuk bagian pertamanya ya, on Wednesday sampai di Malioboro, ini merupakan orientation. Oke, orientation. Yang bagian selanjutnya on Thursday sampai di renovated ya, being renovated, ini merupakan events atau merupakan urutan kejadian. Nah, untuk reorientation merupakan bagian terakhir. Nah, ini merupakan ada 3 ya, orientation, events, and reorientation. Berarti untuk struktur umumnya ini merupakan text recount, karena dia memenuhi syarat tadi, ada orientation, events, and reorientation. Makanya jawabannya adalah recount. Oke, untuk nomor 2, jawabannya adalah recount, orientation. Nah, sekarang kita lanjut ke question number 3. The purpose of the text is to, maksud atau tujuan dari teks itu untuk, yang pertama tell past events, menceritakan atau menjelaskan tentang masa lampau, kejadian di masa lampau. Yang B, entertain readers, untuk menghibur pembaca. C, describe the smugglers. D, report an event to the police, untuk laporkan kejadian kepada polisi. Nah, itu untuk pilihannya. Sekarang kita coba kembali ke teksnya. Nah, sekarang kita kembali ke definisi dan definition and purposes. Untuk di sini dijelaskan bahwa tujuan or purposes dari recount text
yang komunikatif dari konteks ialah untuk dapat menceritakan sebuah pengalaman atau kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, ya, secara berurutan dengan tujuan sebagai entertain atau menghibur para pembaca atau pendengar. Itu untuk tujuannya, menceritakan pengalaman secara kronologis atau secara berurutan dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Sekarang kita lihat lagi untuk pilihan jawabannya. Coba, the purpose of the text is to tell past events, entertain readers, describe the smugglers, report an event to the police. So what is the answer for question number 3? So question number 3, the answer is to tell about the past event. Okay, tell about the past event. Untuk memberitahukan tentang pengalaman masa lalu. Nah, sekarang next. For the question number 4, what are the big temples in Prambanan? Apa saja candi-candi yang besar di Prambanan ya? Nah, untuk pilihannya ada A. Angkor Wat, Shiva and Sudra Temple, ya, Candi Angkor Wat, Shiva dan Sudra. B. Candi Brahmana dan Pariya. C. Brahmana, Shiva and Wisnu Temple, Candi Brahmana, Shiva dan Wisnu. D. Candi Wisnu, Shiva dan Borobudur. Nah, sekarang kita fokus ke candi yang besar ya, candi yang besar di Prambanan. Oke, karena pertanyaannya big temples in Prambanan. Coba sekarang kita kembali ke bacaan, ke teksnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam bacaan di sini disebutkan there are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Wisnu Temple ya. Dari bacaan kita bisa lihat nih, di sini ada keterangannya, there are 3 big temples. Jadi kita lihat soal dulu dan kita lihat pernyataannya dalam teks ya. Di sini sudah sangat kelihatan jelas. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Wisnu. Ya, berarti ini untuk jawabannya ya. Brahmana, Shiva, dan Wisnu temples. Nah, sekarang kita kembali ke teksnya. Coba, what are the big temples in Prambanan? Tadi Brahmana, Shiva, dan Wisnu. Makanya jawabannya adalah ya C ya. Jawabannya adalah C. Brahmana, Shiva, dan Wisnu. Okay, next. Okay, for the last question, this is the last question. Question number 5. Okay, now we'll look for the question. When did they go home? Ya, kapan mereka pulang? Pada hari Sabtu pagi. B. On Friday evening, pada hari Jumat malam. C. Pada hari Kamis malam. D. Pada hari Jumat sore. Oke, itu untuk pilihannya A, B, C, D. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita fokus kepada waktunya ya, kapan mereka pulang. Nah, untuk ini kita lihat ke teksnya kembali. Sini ada bacaan dari bacaan disebut on Friday morning we went to Yogyakarta. We spent about 2 hours there. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. Then we continued our journey to Borobudur. We arrived there at 4 p.m. At 5 p.m. we heard the announcements that Borobudur Gate will be closed. In the evening, we left for Jakarta by Wisata Pass. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada hari Minggu mereka pergi ke Yogyakarta, terus mereka juga pergi ke Borobudur. Nah, itu untuk hari Jumat pagi. Dan pada malam harinya mereka berangkat ke Yogyakarta. Berarti jawabannya adalah hari Jumat evening ya, hari Jumat malam. Oke, berarti jawabannya itu hari Jumat malam. Ini kita bisa lihat dari bacaan. Nah, sekarang kita kembali ke teks. Coba kita kembali ke teks. Berarti untuk jawaban nomor 5, on Friday evening ya. Berarti jawabannya adalah B, pada malam Jumat ya. Berarti itu jawabannya. Nah, itu untuk latihan kita. Latihan kita sudah ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. So, thank you. I think that's all our meeting today about the context. And then don't forget about the function, the definition
or the purposes also, and the language feature, the structure, and then about the text that we have learned today. Okay guys, don't forget about the topic about written text. And then if you guys have any question about the topic or anything that relate with English, yeah, you guys can ask in the comment section below to Genio, Rumah Belajar Genio. And I think that's all, and then bye bye. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on the notification by pressing the bell. And then don't forget to follow our social media on Instagram at Rumah Belajar Genio, and our another Instagram, Kakak Genio, and our TikTok at Kakak Genio. And then see you in the next video. Bye bye.